bangsa Indonesia. Selamat datang channel Gado-Gado Asik. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tidur nyenyak. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang mungkin sudah biasa kita dengar di pojok bangku sekolah deretan paling belakang. Sejarah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dan imut dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena sebenarnya ada banyak sejarah unik dan menarik serta lucu dan ngakak seputar kemerdekaan Indonesia. Kisah-kisah ini jarang diketahui karena tidak tertulis di buku sejarah, apalagi di buku biologi dan kimia pastilah tidak ada. Berikut 5 sejarah unik yang terjadi saat kemerdekaan Indonesia. Pertama, tiang bendera. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah berani. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi atau beton yang kokoh. Tetapi tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah membacakan naskah proklamasi hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Hanya sebuah bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan di depan rumah Soekarno yang berada di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta, sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tercinta ini. Saat itu bendera dikibarkan pada tiang bambu, di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam hanya beberapa langkah dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Meskipun hanya menggunakan tiang bambu, suasana upacara sangat hikmat dan sakral, dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang. Kedua, naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan melelahkan. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Namun ternyata, menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air, peta, bernama Andaryoko menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut malah sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya naskah tersebut diselamatkan oleh Ben Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya. Dan akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Namun ada juga cerita versi lain, setelah Sayuti Melik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Melik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional. Ketiga, Bung Karno jatuh sakit. Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya saat proklamasi diucapkan, tepatnya pada 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada pukul 10 WIB, bersama Bung Hatta, ia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Hampir saja gak jadi merdeka. Keempat, rekaman ulang suara Soekarno.
pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting. Karena hal tersebut menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah, seperti contohnya Monumen Nasional? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal tidak, suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI, meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang. Hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang akhirnya bisa kita dengar. Terima kasih buat Bapak Yusuf. Kelima, perintah pertama Soekarno sebagai Presiden RI. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Setelah ditetapkan, perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Lapar juga ternyata. Konon kala itu pada saat perjalanan pulang Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuat 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan berjongkok di pinggir parit. Ternyata memang lapar sekali. Itulah dia dan dialah itu, 5 sejarah unik saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tercinta ini. Mungkin masih banyak hal-hal dan sejarah unik yang terjadi di balik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik kisah unik tersebut, marilah kita selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang berjuang dan rela mati untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Terima kasih. Merdeka!